Ya sebenarnya menarik ya kalau berbicara tentang koperasi gitu. Ini kan em, koperasi itu banyak yang melihat ini tuh kayak kita tuh ditarik mundur ke tahun 1945, 1950, 2000-an gitu loh. Kenapa sih harus koperasi modelnya? Apakah pemerintah tidak bisa memastikan atau memiliki goals ini nih pemberdayaan segala macam dengan konsep yang lebih modern atau segala macam? Kita bahas tentang konsep koperasinya dulu deh gitu. Jadi komentar tuh banyak yang bilang old school banget sih gaya kita sekarang gitu loh. Gimana Mas? Iya, Sapinas. Jadi kalau kita bicara koperasi Desa Merah Putih ini, tentu memang termasuk yang perlu kita apresiasi lah pemerintah. Nanti dalam 3 bulan ini luar biasa ya, untungnya rekor mungkin di dunia. Dalam 3 bulan puluhan ribu koperasi terbentuk dalam satu 80.000 kan? 80.000 ya, 80.000. Nah tentu memang kita memang sejak kecil mungkin waktu kita sekolah itu sudah akrab dengan istilah koperasi. Dan apalagi sebelumnya juga sebelum ada koperasi Desa Merah Putih, kita juga sempat ada koperasi-koperasi yang sempat ditelurkan zaman Orde Baru kan, ada koperasi unit desa segala macam. Memang bahkan dulu Presiden Soekarno pun sempat membentuk juga lembaga koperasi juga, cuma memang nggak berhasil. Tapi saya pikir apapun yang dilakukan pemerintah dalam bentuk koperasi itu sebuah terobosan lah, karena walaupun itu memang seperti kayak mengulang seperti masa lalu, saya pikir perlu ada sesuatu yang beda dengan kali ini dengan sebelumnya dilakukan oleh pemerintah gitu. Nah sekarang kan kita lihat ada rencana Himbara akan masuk, akan bantu dari sisi permodalan dan juga nanti juga akan ada support dari pemerintah gitu untuk pendampingan. Nah memang harus kita akui kenapa koperasi muncul, Merah Putih itu muncul, karena memang masalah di pedesaan di Indonesia itu masih udah berganti pemerintahan terus bermunculan kan, masih terus masalah pengangguran, masalah lapangan kerja, terus masalah tengkulak lah segala macam. Nah itu memang yang bisa mungkin dilakukan dengan pendekatan koperasi. Oke, gitu. jadi dilakukan koperasi ini biar pendekatannya lebih merakyat gitu kah? Iya bisa dibilang seperti itu. Dan oke. itu yang paling mungkin yang paling familiar di Iya, saya, iya, gitu yang kan. paling familiar. Nah, sekarang saya mau ke Mas Michael. Apa jaminannya nih kalau misalkan program koperasi ini nggak hanya proyek populis dan politis gitu, tapi bisa menjadi wadah pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan, berkeadilan, dan goals-goals ini tuh benar-benar bisa tercapai gitu. Iya, kalau kita lihat narasi yang disampaikan itu benar seperti old school ya. Dari zaman dulu sampai sekarang Iya. itu emang konsep gotong royong lah Iya. gitu. Karena memang melibatkan banyak orang di Ya. sana. Cuman kalau kita lihat di situasi sekarang memang Pak Presiden memang concernnya ke sana gitu. Dia melihat ada beberapa titik yang memang harusnya dioptimalkan. Yang sebelumnya mungkin tidak terjamah gitu. Nah, di sini dia melihat desa itu salah satu penopang perekonomian yang sangat penting. Karena di desa itu banyak sektor yang memang memiliki kontribusi besar untuk perekonomian. Misalnya kalau kita lihat pertanian. Pertanian itu pertumbuhannya sekitar 10 sampai 12% dalam 1 tahun gitu. Dan dia bisa memberikan kontribusi 1-2% terhadap perekonomian. Itu nilainya sangat besar gitu. Nah, kalau itu dipupuk, diberikan permodalan yang baik dan menghindari hal-hal seperti tengkulak, rentenir dan yang lainnya gitu, itu tentu bisa meningkatkan produktivitas dan sektor pertanian itu bisa memberikan kontribusi yang lebih besar Oke. gitu. Nah, saya mau kembali lagi bertanya tentang pengawasan. Gimana nih pengawasan dalam artian gimana caranya dana modal yang diberikan ini benar-benar tepat, lalu ada tujuan untuk bisa mengantisipasi rentenir dan tengkulak itu betul-betul nggak akan ada intervensi nantinya di bawahnya gitu kan. Maksudnya gimana caranya mengawasi karena dana yang digelontorkan, modal yang digelontorkan ini besar sekali loh. Iya, jadi memang dalam konteks koperasi Merah Putih saat ini adalah posisinya adalah baru membentuk kelembagaan ya. Artinya belum implementasi ke operasional koperasi secara komersil. Artinya baru satusan ya yang sudah beroperasi komersil. Nah ini justru menurut saya pembedanya gini. Kalau mungkin sebelumnya kita gagal lah sama koperasi. Nah justru sekarang ini pembedanya gimana supaya yang sudah terbentuk kelembagaannya ini benar-benar harus dikawal banget gitu. Biar jadi suatu hal yang efektif. Karena kalau mungkin dalam pembentukan itu pemerintah seperti mewajibkan supaya terbentuk koperasi dari atas ke bawah gitu kan. Nah, justru sekarang adalah gimana caranya koperasi itu para masyarakat desa itu diangkat supaya mereka tuh punya kesadaran untuk memang dia tumbuh dari bawah gitu loh. Bahwa mereka tuh pengen usaha apa nih, usaha distribusi LPG, usaha pertanian. Itu yang perlu harus dirangsang dari bawah. Jangan lagi disetir lagi dari atas, karena ini kalau seandainya koperasi kita bangun dari atas ke bawah itu justru nanti mengulang kegagalan mungkin sebelumnya gitu loh. Saya pikir perlulah pentingnya bagaimana
itu bisa di drive dari bawah ke atas gitu. Nah makanya pentingnya pengawasan. Kalau secara juknis dari koperasi itu kan memang ada pengawasan dalam dari desa yang mengawasi, nanti ada wali kota dan bupati. Cuma yang paling penting adalah bagaimana ini SDM di desa itu juga perlu diangkat juga secara skillnya. Jadi mereka pun saling mengawasi juga gitu. Tidak hanya mereka berharap dapat gelontoran uang miliaran, terus mereka pesta pora untuk dihabiskan segala macam. Justru nanti malah nggak jalan koperasinya itu sendiri gitu sih. Oke. Nah, tapi koperasi ini ada tujuan profitnya nggak sih sebenarnya? Oh iya, justru kalau kita simak dari narasi yang disampaikan oleh pemerintah itu, baik itu Kemenko Pangan maupun Satgas Koperasi itu, memang tujuannya membangun jiwa kewirausahaan gitu loh. Oke, itu kan jiwa kewirausahaan ke masyarakat, tapi ke pemerintahnya sendiri ini ada tujuan profitnya juga atau tidak sebenarnya? Ke pemerintah. Tentu ini kan sebenarnya lebih, tadi kan saya bilang, ada aspek bagaimana dengan ada koperasi itu penciptaan lapangan kerja. Dengan pengurus saja misalnya ada sekitar 10 orang itu udah terbentuk aktivitas ekonomi. Belum lagi nanti ada bidang-bidang usaha yang mungkin dikolaborasikan dengan koperasi, tentu akan tercipta lagi bidang usaha. Misalnya contoh yang sekarang mungkin yang dalam waktu dekat adalah bagaimana mendistribusikan LPG 3 kilo yang selama ini hanya mentok di pangkalan kan. Dengan ada koperasi itu mungkin bisa langsung di-push ke Koperasi Merah Putih. Jadi itu bagian dari usaha dari Koperasi Merah Putih gitu. Memangkas distribusi sekaligus jadi profit resmi bagi koperasi gitu. Oh oke. Ini kan menarik juga ya. Maksudnya kalau ngomongin jualan LPG, jualan beras, jualan listrik, ini kan banyak juga UMKM kecil yang sudah menjalankan itu gitu. Walaupun memang bentuknya mungkin bukan toko jelas atau gimana, tapi mereka bisa usaha persoalan. Apakah itu sebenarnya nggak jadi saingan ya? Gimana? Sebenarnya nggak akan jadi saingan ya kalau kita lihat konsepnya ya kan. Kalau di sini Koperasi Merah Putih ada untuk memfasilitasi warga sekitar gitu. Jadi kalau sebelumnya kita lihat itu ada dana desa, nilainya kan gede banget ya, ratusan triliun gitu. Terus banyak program-program lain ke daerah. Cuman ketika uang itu masuk ke daerah, pasokannya tidak tersedia, uang itu kembali lagi ke kota gitu. Nah sekarang dengan Koperasi Merah Putih seperti yang disampaikan Pak Hendra tadi, itu gimana membangun ekosistemnya gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya dibutuhkan oleh warga sekitar itu tercukupi di Koperasi Merah Putih. Nah misal kalau beras gitu, apakah akan bersaing dengan pasar? Rasanya tidak gitu. Bahkan justru dengan adanya koperasi ini bisa mempermudah pemerintah untuk menjaga kestabilan harga. Misalnya nih kalau pemerintah butuh melakukan operasi pasar karena di daerah A misalnya harga retailnya, harga di konsumennya itu naik drastis gitu. Nah, gimana caranya mereka menstabilkan? Ya disediakan beras murah yang ada di koperasi. Nah, itu kan cukup membantu. Jadi mau nggak mau yang di pasar harus mengikuti gitu. Nah, di samping lainnya itu misalnya petani gitu. Kayak tadi masalahnya nggak ada nih yang mau serap hasil pertaniannya kayak tadi mangga udah berbulan-bulan ternyata busuk gitu. Nah, dengan koperasi dia bisa membangun yang namanya gudang gitu. Membangun namanya peralatan untuk menyimpan barang-barang tadi supaya harganya tetap dan bisa didistribusikan lagi ke kota lainnya gitu. Nah, ekosistem ini yang seandainya kalau terbentuk itu akan sangat bagus buat perekonomian desanya. Tapi memang soal pengawasan itu penting ya. Tadi di pidato Pak Prabowo itu juga beberapa kali mention Kapolri, TNI, Kejaksaan supaya bisa ikut mengawasi. Karena nggak mungkin dana sebesar itu kan banyak kejadian ya kepala desa. Nah itu dia. Di mana dananya gitu ya. ini kan berarti dikelola oleh desa dan kelurahan gitu kan. Nah iya, transparansinya akan sejauh mana? Iya, makanya itu sangat perlu keterlibatan aparat hukum di sana gitu supaya dananya itu memang tidak diselewengkan gitu. Karena mungkin akan ada kejadian seperti dana desa pas awal-awal ya kan, ketika proyek ini ternyata buat beli mobilnya si Pak Kades atau Pak Kades jalan-jalan ke Jakarta. Nah, hal itu sebenarnya harusnya diantisipasi lebih awal. Ada nggak sih sejauh ini lembaga yang untuk mengaudit koperasi gitu? Iya, memang sejauh ini kan koperasi itu di bawah pengawasan Kementerian Koperasi ya. Tapi memang kita akui memang belum efektif gitu. Kita akui dalam konteks misalnya koperasi simpan pinjam, dulu kan sempat heboh kan kasus-kasus yang pengurusnya kabur lah atau penyimpangan apa segala macam. Artinya memang ini juga PR besar sih. Dan yang menarik tadi yang pertanyaan saya sebelumnya adalah bagaimana tadi persaingan itu juga memang harus kita akui di lapangan terjadi. Selama ini ada tukang LPG yang sudah existing, terus atau tukang penjual pupuk yang sudah ada, tiba-tiba muncul koperasi, nah itu pasti akan terjadi, mungkin akan ada gesekan. Cuma itu justru tantangan lagi gimana supaya mereka berkolaborasi, masuk dalam sebuah wadah koperasi gitu loh.
Karena banyak kejadian memang kalau kayak harga LPG itu di pangkalan sama di Iya. warung kecil tuh harganya beda. Beda, iya. Iya, iya. Nah, apa ya? Gimana caranya biar dana yang dikelola ini itu benar-benar transparan, kan tadi butuh pengawasan gitu ya. Tapi gimana caranya agar betul-betul tepat sasaran itu? Sebenarnya itu doang sih kekhawatiran terbesarnya. Jadi begini, menarik sih. Memang ini temuan saya di lapangan ya. Jadi saya sempat main-main ke lapangan itu. Jadi memang ternyata dengan adanya Koperasi Merah Putih ini, imajinasi masyarakat itu terhadap Koperasi Merah Putih ini bayangannya adalah simpan pinjam. Iya. Jadi udah siap-siap nih meminjam uang gitu kan. Dengan harapan, wah nanti pengembaliannya bisa lah karena ini uang negara, tanda petik gitu kan. Nah itu saya pikir itu yang perlu dikasih pemahaman ke warga bahwa ini bukan masalah simpan pinjam aja, tapi ini bicara bagaimana membangun ekosistem tadi seperti Mike bilang, ekonomi di desa gitu. Dan memang pengawasannya memang harus dari pengurus koperasi itu sendiri, termasuk dari tim pengawas koperasi itu sendiri. Oke. Ini sebenarnya nggak terlalu beda jauh harusnya, karena dana pengelolaannya itu ada di tingkat desa atau kelurahan. Berarti kan dulu juga sempat ada koperasi unit desa. Itu juga dikelola oleh pedesaan gitu. Dan pada saat itu banyak sekali ditemukan koperasi yang mati suri, gitu kan. Bisa dikatakan dari 80.000 sekarang yang ada, mungkin nggak semuanya akan beroperasi dengan baik gitu. Jadi gimana, dan kaitannya dengan BUMD nih untuk keterlibatan ini juga seperti apa? Untuk hal ini sih sepertinya perlu pendampingan ya dari pusat gitu ya, untuk mengatasi masalah-masalah manajerial terutama gitu. Bagaimana mereka bisa memastikan pengurusnya benar, terus alur uangnya jelas, terus nanti pengembaliannya juga seperti apa, termasuk untuk apa namanya belanja modalnya itu juga harus dipastikan gitu. Karena mungkin secara pengetahuan beberapa orang di desa nggak terlalu paham gitu, makanya perlu pendampingan. Dan rasanya seperti dana desa itu pas pertama keluar itu nggak langsung semuanya dicairin gitu. Nah, jadi sedikit bertahap gitu. Jadi dicoba dulu mungkin kalau mau disuntik 1 miliar dulu gitu, nggak harus langsung 5M gitu. Dengan tenor tertentu, pengelolaannya gimana, evaluasi lagi, monitoring lagi. Nanti kalau seandainya udah oke, baru tambah lagi dananya. Mungkin seperti itu harus dilakukan. Ya gimana Mas Gong kira-kira? Ya, jadi kuncinya lagi gimana para koperasi ini yang sudah terbentuk 80.000 lebih ini adalah segera membentuk model bisnis mereka masing-masing daerah. Mana kekuatan dari masing-masing daerah itu, mana yang kira-kira unggul untuk diputar uang, untuk memutar uang. Misalnya kalau di sektor mungkin banyak kekuatan di perkebunan sawit ya, dia bikinlah koperasi Merah Putih beras sawit gitu. Atau yang di daerah persawahan ya, dia lebih ke padi dan beras gitu. Jadi memang tergantung nanti model bisnis yang akan dibangun masing-masing koperasi ini. Jadi jangan hanya berpikir simpan pinjam, pinjam uang, itu saya pikir untuk saat ini. Tapi ini nggak akan berfungsi sebagai simpan pinjam juga, atau akan berfungsi sebagai simpan pinjam juga? Saya coba bertanya ke pemerintah gitu ya, sebenarnya nanti apakah ini akan ada simpan pinjam juga? Oh iya, cuma itu jadi opsi paling terakhir. Sekarang bagaimana ada konsolidasi ekonomi lah, negara mencoba ikut masuk ke desa dengan mencoba membantu distribusi, membantu apa semacam tadi menekan aspek kemunculan rentenir segala macam. Jadi nggak yang melulu harus diartikan simpan pinjam, itu saya pikir itu opsi yang paling terakhir lah. Karena resiko dari sisi perbankannya. Tapi berarti akan berfungsi seperti itu, karena maksudnya Pak Zulhas sempat menyebutkan hal itu gitu. Ya mungkin bagi koperasi-koperasi yang sudah punya pengalaman simpan pinjamnya bagus di satu daerah itu, ya kenapa tidak gitu. Tapi mungkin bagi koperasi yang baru melek koperasi terus baru ngebentuk, itu pun dibentuknya dari atas ke bawah kan. Nah mereka juga harus belajar juga, jangan tiba-tiba langsun simpan pinjam, risiko perbankan yang memberikan itu akan terjadi bubble, akan penuh penjara nanti. Kredit macet dan koperasi dikejar sama ini. Dan BUMD perannya di Koperasi Merah Putih ini apa jadinya? Untuk support pendanaan itu aja atau ada lagi? Support pendanaan iya, terus kemudian kan karena banyak model bisnis ya, kayak tadi ada soal pergudangan, itu kan nggak mungkin koperasi, pasti BUMD terlibat di sana. Terus suplai barang masuk ke dalam sana, kan banyak daerah-daerah yang mungkin di sana kekuatannya, di sini kekuatannya ikan, di sana kekuatannya mungkin buah-buahan atau beras gitu. Nah itu mungkin BUMD bakal berperan di sana. Jadi untuk porsi yang sedikit lebih besar akan melibatkan BUMD. Jadi ekosistemnya itu mulai dari kecil, menengah, sampai besar itu bisa terlibat di sana. Iya. Nah ini ekosistemnya besar loh. Apakah, maksud saya literasi kita sudah cukup atau belum sih untuk menjalin komunikasinya? Apalagi komunikasi yang terjalin ini kan sebenarnya ya di kalangan masyarakat desa gitu, singkat aja Mas Gong. Ya jujur aja memang belum. Perlu edukasi ya? Perlu waktu lama. Ini kan Pak Prabowo bilang bahwa ini butuh waktu memang. Yang
akhir tahun beres, ini butuh beberapa tahun ke depan sih. Iya, perlu beberapa waktu ke depan dan memang program-program yang dicanangkan ini nggak bisa jadi dalam satu malam gitu ya. Iya. Kan kayak MBG juga masih jalan kan sampai sekarang? Masih jalan. Jalan. Masih jalan ya? Masih jalan. Oh oke, MBG masih jalan. Oke.